Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 1 September 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Lengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Berkas kasus temuan mayat di Jembatan Merah Putih Ambon masuk Kejaksaan. Unit Reskrim Polsek Teluk Ambon mengirimkan berkas 2 tersangka kasus pembunuhan di Jembatan Merah Putih ke Kejaksaan Negeri Ambon. Berkas tahap pertama tersangka AP dan RB ini dikirimkan pada Selasa 1 September 2021. Kapolsek Teluk Ambon, Ibtu Jonanda Wibowo dikonfirmasi tribunampun.com melalui pesan WhatsApp mengatakan membenarkan hal tersebut. Kata dia, berkas kedua tersangka pembunuhan itu tengah dipelajari kejaksaan. Saat ini para tersangka yang merupakan teman korban masih ditahan di rumah tahanan Polsek Teluk Ambon. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap 2 pelaku pembunuhan Firman alias Latole yang jasadnya ditemukan di bawah Jembatan Merah Putih pada Kamis 19 Agustus 2021 lalu. Mereka ditangkap aparat kepolisian di Negeri Said, Kecamatan Lehitu, Jumat 20 Agustus 2021. Saat penangkapan Tribuners, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dipakai saat kejadian dan 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk membonceng korban. Dari pengakuan kedua pelaku kepada penyidik sebelum membunuh, korban sempat diajak untuk mengkonsumsi minuman keras bersama di salah satu penginapan di Kota Ambon. Untuk melakukan penganiayaan korban menggunakan kunci sepeda motor itu, sehingga kita jadikan sebagai bukti petunjuk. Kemudian di bercak-bercak darah, dan ini kami juga adalah milik korban, dan ini akan kami lakukan pemeriksaan lapor nanti untuk melihat apa identik apa tidak dengan darah korban. Pak, satu lagi Pak, waktu main di muka mayat itu ada kunci yang tergantung di korban itu apa itu kunci motornya korban atau kunci siapa itu? Itu kunci motor milik korban, tapi pada saya belum coba ya. Kan kondisinya wajahnya apa bagian kepala retak, tangan patah, kepala retak, kepala begini rusak, kemudian untuk 338 ancamannya 12 tahun ya, tapi kalau 340 kita terapkan dengan ancamannya seumur hidup minimal 20 tahun. Polisi sebut Jembatan Merah Putih Ambon tak rawan kriminalitas. Kabid Humas Polda Maluku Rumo Hoirat membantah anggapan Jembatan Merah Putih atau JMP rawan tindak kriminal. Menurutnya, sejumlah kejadian di ikon baru Kota Ambon itu tidak berawal dari jembatan. Dicontohkannya, 2 kasus atau kejadian terakhir di tahun 2021, yakni peristiwa tewasnya mahasiswa Universitas Patimura Ambon berawal dari cekcok mulut di kawasan KTKT. Begitupun kasus temuan mayat di bawah JMP juga berawal dari perselisihan yang terjadi di luar area jembatan. Sementara itu Tribuners, kasus jamret yang disebut terjadi di area jembatan sepanjang 1.140 meter itu setelah diselidiki diketahui adalah kecelakaan tunggal. Dia pun memastikan jembatan yang diresmikan Presiden Joko Widodo 2016 itu tidak rawan. Meski begitu, aparat Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease terus meningkatkan patroli di wilayah tersebut. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, terkait penyegelan SD Negeri 50 dan SD Negeri 64 Kota Ambon, Pemkot sebut ada 2 ahli waris. SD Negeri 50 dan SD Negeri 64 Kota Ambon di Jalan Jenderal Sudirman Galunggung, Sirimau, disegel ahli waris pemilik lahan sejak Senin 30 Agustus 2021 pagi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohi menyebutkan masih melakukan verifikasi data aset lantaran ada 2 pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut. Proses mediasi pernah dilakukan pihaknya serta Kepala Keuangan di DPRD Kota Ambon 6 bulan lalu bersama dengan diduga ahli waris. Meski hingga kini proses verifikasi dan perhitungan masih dilakukan, Salatalohi menyayangkan sikap dari ahli waris.
Salatalohi menyebut sikap tersebut merugikan tenaga pendidik yang tengah bekerja. Dia menjelaskan proses pembayaran tidak bisa dilakukan, pasalnya jumlah biaya dan status kepemilikan harus diketahui terlebih dahulu. Sebelumnya diberitakan Tribuners, SD Negeri 50 dan SD Negeri 64 disegel ahli waris lantaran Pemkot belum membayar lahan tersebut. Penyegelan dilakukan dengan menggunakan rantai besi sepanjang 2 meter di pagar sekolah. Baik Tribuners, berita berikut ini terkait syarat perjalanan di tengah pandemi. Anak di bawah 12 tahun boleh naik kapal dengan syarat pakai surat keterangan saja. Persyaratan keberangkatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM cukup menyulitkan pelaku perjalanan melalui jalur laut. Terlebih bagi anak usia di bawah 12 tahun yang kesulitan memenuhi syarat keberangkatan, yakni vaksinasi minimal dosis pertama. Kepala Operasional PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Assegaf mengatakan akan meringankan syarat bagi kelompok tersebut. Kebijakan ini diambil karena memang hingga saat ini belum ada program vaksinasi bagi anak di bawah 12 tahun di Ambon. Sehingga orang tua bisa membawa anaknya melakukan pemeriksaan di dokter dan meminta surat keterangan sebagai syarat keberangkatan. Meskipun dalam surat edaran Satgas kelompok anak-anak dianjurkan untuk tidak berangkat selama PPKM. Menurutnya, hal tersebut masih bisa dipertimbangkan dengan melakukan koordinasi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Satgas Penanganan COVID-19. Namun lanjut dia, kebijakan tersebut khusus bagi anak usia di bawah 12 tahun. Bagi pelaku perjalanan dewasa dan anak di atas 12 tahun, tetap harus melampirkan surat vaksin minimal dosis pertama dan hasil negatif tes PCR ataupun antigen. Baik Tribuners, kita ke berita olahraga. Satu lagi pesepak bola Maluku dipinang tim kasta tertinggi sepak bola tanah air. Seorang pesepak bola Maluku yang sebelumnya memperkuat tim Maluku FC, Muhammad Buyung Ismail Lusi, telah dipinang klub kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Hal itu diungkap manajer tim Maluku FC, Saidna Azhar bin Tahir, usai pertandingan persahabatan antara Maluku FC melawan Tanah Goyang FC pada Selasa 31 Agustus 2021 malam. Dia mengaku bangga dan akan mendukung sepak terjang setiap pemain Maluku FC yang ingin berkiprah di kancah nasional. Sementara itu Tribuners, melalui akun Instagram resmi milik PS Barito Putra, pemain dengan sapaan akrab Buyung itu telah resmi diperkenalkan untuk mengarungi Liga musim 2021-2022. Penandatanganan kontraknya dilakukan di kediaman CEO PS Barito Putra, Hasnuryadi Sulaiman. Kepada awak media, Buyung mengungkapkan rasa haru dan bangga dapat merumput di Liga 1. Dia mengatakan kesempatan itu tak akan disia-siakan dan akan memberikan hasil maksimal untuk tim. Nantinya, Buyung akan merumput bersama pemain bintang yang pernah menjuarai Piala ASEAN U17, Amrudin Bagaskava. Barito Putra sendiri akan melakoni laga perdananya di Liga 1 pada Sabtu 4 September 2021 mendatang. Namun, belum diketahui apakah Buyung bisa langsung dimainkan ataukah tidak.
Baik Tribuners, kita ke berita lain. 2 kali teguran Murad Ismail tak mempan, dana desa masih belum terpakai. Gubernur Maluku Murad Ismail terus tegas untuk Bupati dan Wali Kota lantaran terjadi keterlambatan penyerapan dana desa. Terdata sebanyak 1.198 desa di Maluku yang terlambat dalam penyerapan anggaran yang difokuskan untuk membangun desa itu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, Ismail Usimahu, saat rapat koordinasi program bagian pemberdayaan Maluku dan Desa tahun anggaran 2021 di salah satu hotel di Kota Ambon pada Rabu 1 September 2021. Dengan teguran tersebut, pihaknya kemudian menjadikan rapat koordinasi itu sebagai evaluasi agar percepatan pencarian bisa segera dilakukan. Terlebih saat ini pencarian tahap kedua dari 11 kabupaten kota baru mencapai 50%. Kabupaten Serang bagian Barat dan Aru terdata merupakan daerah yang paling terlambat pencairan dana desa. Sehingga dia meminta pemerintah setempat untuk bisa segera merealisasikan pencarian tersebut. Saya lihat untuk seluruh Maluku kan baru 40%. Teguran 2 kali ke Bupati dan Wali Kota, ya udah 2 kali. Ya, jadi nanti saat ini kita akan evaluasi supaya percepatan tahap kedua maupun tahap ketiga akan kita laksanakan. Dan yang paling penting nanti di rapat koordinasi ini kita akan ada tanda tangan kesepakatan bagaimana percepatan 2021 dan perencanaan 2022. Ya, dan kami harapkan di 2022 itu bulan Januari dana desa tuh udah ada di desa, sehingga perputaran ekonomi pembangunan udah menggeliat sejak Januari sampai dengan Desember 2022. Pak, kabupaten yang terlambat pencairan dana desa tahap 2 ini apa Pak? Di mana-mana saja Pak? Kabupaten kalau kita lihat yang paling lambat tuh di SBB. Ya, Serang bagian Barat itu realisasinya agak rendah. Kemudian ada di mana lagi ya? Aru, tapi udah mulai percepatan. Okay. Tapi kami harapkan itu bukan di akhir tahun baru genjot. Betul. Di awal tahun sudah realisasi. Okay. Supaya perputaran ekonomi itu sudah mulai dari awal tahun. Kemudian ini referensi baru, mimbar, kapal mimbar. Sementara itu Tribuners, penyaluran dana desa untuk 11 kabupaten kota di Maluku hingga Agustus 2021 baru mencapai 50,4%. Padahal di September tahun anggaran 2021 harusnya sudah memasuki pencairan 40% tahap kedua. Atas pencapaian itu, Wakil Gubernur Maluku Bardawas Orno mendesak pihak terkait untuk mempercepat proses pencairan dana desa. Kata dia, hingga saat ini baru ada 4 kabupaten yang melakukan pencairan 40% tahap kedua. Sedangkan tahap pendataan Sustainable Development Goals di 1.198 desa yang tersebar di 117 kecamatan baru mencapai 605 desa. Proses pencarian harus dipercepat karena keterlambatan dana desa berdampak sistemik pada daya serap dan kualitas penggunaan. Menurutnya, jika keterlambatan karena hal yang tidak realistis, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus segera melapor ke gubernur untuk segera dibuat teguran. Selain itu, Tribuners, DPMD diminta agar tidak hanya melakukan monitoring tetapi juga mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Kalau desa maju, pasti kecamatan maju. Kecamatan maju, pasti kabupaten maju. Siapa? Kalau kabupaten maju, pasti provinsi maju. Provinsi maju, negara pasti maju. Dana desa, keterlambatan dana desa ini kan tadi saya minta. Gubernur itu wakil pemerintah pusat. Otonomisasi itu benar ada di kabupaten kota, tapi tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti gubernur Maluku, gubernur
kepala daerah Provinsi Maluku punya kewenangan untuk bisa selain mengevaluasi, memonitoring, tapi bisa juga mengintervensi hal-hal yang dapat saja merugikan kepentingan rakyat. Kemiskinan yang terjadi di Maluku adalah akumulasi dari seluruh kabupaten kota. Toh? Nah, berarti ini kita harus perlu kerja bersama. Makanya saya minta, atas nama Pak Gubernur saya minta, itu pencairan dana desa itu harus dipercepat. Kalau toh terlambat, karena memang terlambat. Tapi jangan sampai ada indikasi-indikasi lain yang membuat itu dana desa itu terlambat dicairkan. Itu kan dicairkan langsung ke kabupaten kota. Tapi andai kata itu penyebabnya iya, yang tidak realistis, bagaimana kepala BPMD desa itu meminta Pak Gubernur untuk membuat teguran. Kenapa itu terlambat? Kenapa? Kemudian tidak hanya sekedar monitor, tapi juga bagaimana aktif untuk mengawasi itu penggunaan dana desa. Sehingga skala sekecil apapun terhadap keterlambatan itu diketahui oleh pemerintah provinsi. Kalau tidak kan selalu dibilang Maluku miskin. Tapi miskin ini bukan provinsi punya anggaran sedikit, mestinya semua harus kerjasama baik toh. Tadi juga saya sudah minta, dan kami juga sudah rapat atas persetujuan Pak Gubernur. Saya kepala Bapeda dinas untuk bagaimana waktu konsultasi anggaran kabupaten kota itu juga betul-betul dibahas bersama kabupaten kota, sehingga perencanaan anggaran kabupaten kota juga betul-betul produktif untuk memajukan kabupaten. Iya, biasa kalau saya mantan bupati, Gantikan almarhum Christian Latumahina, Indra Tanaya siap dilantik. Tan Indra Tanaya siap dilantik jadi anggota legislatif pengganti antar waktu atau PAW di DPRD Kota Ambon. Kehadiran Indra Tanaya ini untuk mengisi satu kursi dari fraksi Nasdem yang kosong setelah meninggalnya almarhum Christian Latumahina pada 9 September 2021 lalu. Saat dikonfirmasi Ketua DPD Nasdem Kota Ambon, Moritz Tamaila membenarkan hal tersebut. Dia mengaku proses PAW dari almarhum Christian Latumahina ke Tan Indra Tanaya sudah 99%. Dia menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan dan Bamus DPRD agar kekosongan ini bisa segera terisi dengan mengagendakan waktu pelantikan pada Rabu 8 September 2021 mendatang. Pasalnya, saat ini perlu segera dilakukan untuk memaksimalkan tugas-tugas kerja DPRD serta dalam kepentingan partai maupun rakyat yang diwakili. Diketahui Tan Indra Tanaya merupakan pemilik suara terbanyak kedua setelah almarhum dari Dapil 1 Ambon. Rencana pergantian antar waktu dari almarhum Pak Kris Latumahina ke Pak Indra Tanaya sudah 99%. Jadi kita lagi menunggu beberapa hari ke depan untuk proses pelantikan. Sampai dengan hari ini kami telah menerima SK surat keputusan Gubernur Maluku tentang pergantian antar waktu yang telah ditujukan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti dalam proses pelantikan. Kami juga telah berkoordinasi dengan pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Ambon yang menurut rencana dalam minggu ini diagendakan. Ya, kita tentatif saja mengikuti perkembangan itu dan kami berharap kekosongan ini segera terisi untuk memaksimalkan tugas-tugas kedewanan juga dalam rangka kepentingan ke partai kami sendiri. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Tumpukan sampah di Pasar Tatanggo Pulau Buru belum dibersihkan. DLHP Buru butuh truk loader. Tumpukan sampah di Pasar Tatanggo Namlea Kabupaten Buru belum juga dibersihkan hingga pantauan tribunambon.com pada Rabu 1 September 2021. Sampah belum juga diangkut petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kabupaten Buru. Terlihat ada sedikit bekas yang sudah diangkut namun hanya di badan jalan saja. Sementara di samping jalan belum dibersihkan. Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Aji Hentiku mengatakan sampah akan dibersihkan secara berkala. Dia mengatakan minimnya kendaraan truk sampah menjadi kendala tersendiri. Saat ini pihaknya mengangkut sampah menggunakan mobil yang disewa.
Untuk membersihkan sampah secara keseluruhan, katanya mereka membutuhkan truk sampah yang baru yang dilengkapi unit loader sebagai penunjangnya. Dengan kondisi seperti ini banyak masyarakat yang sangat resah karena memang bau busuk sudah tidak bisa terhindarkan dan lokasi sampah tersebut tidak jauh dari kantor dinas perindustrian dan perdagangan atau pemerintah kabupaten. Jadi mungkin termasuk saya melihat jenis-jenis sampah yang saat ini tertumpuk, kadang juga berserakan di tengah jalan sehingga Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, 1 September 2021. Terus pantau berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Jangan lupa juga untuk subscribe kanal YouTube kami di Tribun Ambon dan follow akun Instagram juga Facebook fanpage kami. Saya Ajeng Atala beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa besok. Sampai jumpa, selamat beristirahat dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.